Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aldo Febrian. Saya akan membahas tentang rekayasa perangkat lunak. Rekayasa perangkat lunak merupakan fondasi utama dunia digital. Pernahkah kita membayangkan bagaimana sebuah aplikasi seperti WhatsApp, Instagram, Gojek, atau sistem perbankan dapat berjalan dengan cepat, aman, dan melayani jutaan pengguna secara bersamaan? Di balik semua teknologi tersebut, terdapat proses panjang yang disebut rekayasa perangkat lunak. Rekayasa perangkat lunak bukan sekedar kegiatan menulis kode program, melainkan sebuah disiplin ilmu yang menggabungkan prinsip-prinsip teknik, manajemen, dan ilmu komputer untuk menghasilkan perangkat lunak yang berkualitas tinggi. Rekayasa perangkat lunak adalah ilmu yang mempelajari cara mengembangkan perangkat lunak secara sistematis, terencana, dan terukur. Tujuan utamanya bukan hanya menciptakan aplikasi yang dapat digunakan, tetapi juga memastikan aplikasi tersebut memiliki kualitas tinggi, mudah dipelihara, aman dari ancaman keamanan, memiliki performa yang baik, serta mampu berkembang sesuai kebutuhan di masa depan. Berbeda dengan sekedar membuat program sederhana, rekayasa perangkat lunak memperhatikan seluruh proses pengembangan, mulai dari memahami kebutuhan pengguna, merancang solusi, membangun sistem, menguji kualitasnya, menerapkan kepada pengguna, hingga melakukan pemeliharaan setelah sistem digunakan. Mengapa rekayasa perangkat lunak sangat penting? Di era transformasi digital, organisasi sangat bergantung pada teknologi informasi. Rumah sakit menggunakan sistem informasi untuk menyiapkan data pasien. Bank menggunakan perangkat lunak untuk mengelola transaksi miliaran rupiah setiap hari. Perusahaan e-commerce mengelola jutaan pesanan melalui aplikasi, sedangkan institusi pendidikan memanfaatkan sistem pembelajaran digital. Apabila perangkat lunak tersebut dikembangkan tanpa proses yang benar, berbagai masalah dapat muncul, seperti sistem sering mengalami error, data pelanggan hilang, keamanan mudah ditembus oleh peretas, aplikasi sulit diperbarui ketika kebutuhan berubah, serta biaya perbaikan menjadi jauh lebih mahal dibandingkan biaya pembuatannya. Melalui rekayasa perangkat lunak, setiap proses dilakukan secara struktur sehingga risiko tersebut dapat diminimalkan. Rekayasa perangkat lunak memiliki beberapa tujuan utama, antara lain: 1. Menghasilkan perangkat lunak yang berkualitas tinggi. 2. Memenuhi kebutuhan pengguna secara tepat. 3. Mengurangi kesalahan selama proses pengembangan. 4. Mempermudah proses pemeliharaan dan mengembangkan sistem di masa depan. 5. Menghemat biaya dan waktu pengembangan. 6. Menjamin keamanan data dan kendala sistem. 7. Meningkatkan kepuasan pengguna melalui sistem yang mudah digunakan. Dengan kata lain, keberhasilan sebuah aplikasi tidak hanya diukur dari tampilannya yang menarik, tetapi juga dari stabilitas, keamanan, dan kemampuan menyelesaikan permasalahan pengguna. Dalam pengembangannya, rekayasa perangkat lunak mengikuti tahapan yang dikenal sebagai Software Developer Life Cycle atau SDLC. 1. Analisis kebutuhan. Tahap pertama adalah memahami kebutuhan pengguna. Pengembangan melakukan wawancara, observasi, maupun diskusi dengan pengguna untuk mengetahui permasalahan yang akan diselesaikan oleh sistem. Kesalahan pada tahap ini sering menjadi penyebab utama kegagalan proyek karena sistem yang dibangun tidak sesuai dengan kebutuhan pengguna. 2. Perancangan sistem. Setelah kebutuhan diperoleh, pengembangan mulai membuat desain sistem seperti struktur database, diagram alur proses, rancangan antarmuka pengguna, serta arsitektur sistem. Desain yang baik akan mempermudah proses pengembangan dan pemeliharaan di masa mendatang. 3. Implementasi atau coding. Tahap ini merupakan proses mengubah desain menjadi kode program menggunakan bahasa programan seperti Python, Java, PHP, JavaScript, C, atau Kotlin. Namun, coding hanyalah salah satu bagian dari rekayasa perangkat lunak, bukan keseluruhan prosesnya. 4. Pengujian. Setelah program selesai dibuat, sistem akan diuji untuk memastikan seluruh fungsi berjalan sesuai prosesnya. 4. Pengujian. Setelah program selesai dibuat, sistem harus diuji untuk memastikan seluruh fungsi berjalan sesuai harapan.
Pengujian dilakukan untuk menemukan kesalahan logika, bug, kelemahan keamanan, maupun masalah performa sebelum sistem digunakan oleh pengguna. 5. Implementasi atau deployment. Jika sistem telah dinyatakan layak, perangkat lunak mulai digunakan oleh pengguna sebenarnya. Pada tahap ini, biasanya dilakukan pelatihan kepada pengguna serta migrasi data apabila menggantikan sistem lama. 6. Pemeliharaan. Tahap terakhir adalah pemeliharaan. Mengembangkan akan memperbaiki kesalahan yang ditemukan setelah sistem digunakan. Menambahkan fitur baru sesuai kebutuhan pengguna, meningkatkan keamanan sistem, dan memastikan perangkat lunak tetap berjalan dengan baik meskipun teknologi terus berkembang. Suatu perangkat lunak dikatakan berkualitas apabila memiliki beberapa karakter berikut. Yang pertama, berfungsi sesuai kebutuhan pengguna. Yang kedua, mudah digunakan. Yang ketiga, aman dari ancaman keamanan. Yang keempat, memiliki performa yang cepat dan stabil. Yang kelima, mudah diperbaiki dan dikembangkan. Yang keenam, dapat berjalan pada berbagai kondisi yang diperlukan. 7. Memiliki dokumentasi yang jelas. Tantangan dalam rekayasa perangkat lunak, meskipun memiliki metode yang sistematis, pengembangan perangkat lunak tetap menghadapi berbagai tantangan seperti perubahan kebutuhan pengguna selama proyek berlangsung, keterbatasan waktu dan anggaran, perkembangan teknologi yang sangat cepat, meningkatnya ancaman serangan siber, serta kebutuhan untuk memenuhi jutaan pengguna secara bersamaan. Oleh karena itu, seorang software engineer harus terus belajar dan mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Seorang software engineer tidak hanya bertugas membuat program, mereka juga bertanggung jawab menganalisis kebutuhan pengguna, merancang solusi terbaik, bekerja sama dengan analisis sistem, desainer, penguji, dan manajer proyek, memastikan kualitas perangkat lunak melalui pengujian, menjaga keamanan sistem, serta melakukan pemeliharaan agar aplikasi tetap dapat digunakan dalam jangka panjang. Selain kemampuan teknis, software engineer juga harus memiliki kemampuan komunikasi, berpikir kritis, bekerja dalam tim, dan menjunjung tinggi etika profesi. Saat ini rekayasa perangkat lunak berkembang sangat pesat karena dukungan oleh berbagai teknologi modern, seperti Artificial Intelligence atau AI, Internet of Things atau IoT, Cloud Computing, Big Data, Blockchain, dan DevOps. Perkembangan tersebut membuat perangkat lunak menjadi semakin cerdas, mampu mengelola data dalam jumlah besar, memberikan layanan secara real-time, dan mendukung otomatis di berbagai bidang. Namun, kemajuan teknologi juga membawa tanggung jawab yang lebih besar bagi para pengembang untuk menjaga keamanan data, melindungi privasi pengguna, serta memastikan teknologi digunakan secara etis. Jadi kesimpulannya, rekayasa perangkat lunak merupakan disiplin ilmu yang menjadi fondasi utama dalam pengembangan sistem digital modern. Keberhasilan sebuah perangkat lunak tidak hanya ditemukan oleh kemampuan membuat program, tetapi juga proses analisis, perancangan, pengujian, implementasi, hingga pemeliharaan yang dilakukan secara sistematis. Dengan menerapkan prinsip-prinsip rekayasa perangkat lunak, pengembangan dapat menghasilkan aplikasi berkualitas, aman, efisien, mudah dikembangkan, dan mampu memberikan solusi nyata terhadap berbagai kebutuhan masyarakat. Di masa depan, peran rekayasa perangkat lunak akan semakin penting karena hampir seluruh aspek kehidupan manusia akan terus bergantung pada teknologi digital. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya bahas mengenai rekayasa perangkat lunak. Lebih dan kurang saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.